Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Kurang semangat ya? Lagi ya. Shalom. Puji Tuhan, senang berjumpa dengan Bapak Ibu di tempat ini dan kita bisa beribadah bersama-sama. Kita akan mulai ibadah ini, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bapak, ini kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur Bapak untuk hari ini. Kami bersyukur buat ibadah hari ini Tuhan, Engkau selalu memberikan kesehatan bagi kami yang terbaik. Dan kami percaya Tuhan, hari ini lebih baik dari kemarin dan esok akan lebih baik dari hari ini. Tuhan, kami bersyukur perbuatan-Mu ajaib dan kasih setia-Mu yang begitu besar selalu mengiringi hidup kami. Terima kasih Tuhan, biar Tuhan kalau kami beribadah hari ini Engkau yang disenangkan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, biar Roh Kudus Engkau yang ambil alih ibadah ini. Engkau yang kuasai kendalikan setiap kami di tempat ini, supaya segala pujian dan penyembahan kami membuat hati Bapa di surga disenangkan. Terima kasih Tuhan, sucikan kuduskan kami, sucikan dan kuduskan juga ruangan ini Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami percaya. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kau penghilang
perbuatanmu ku nyanyi. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, berbuat. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Amin. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Kau baik Yesus. Oh haleluya. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Mari jemaat sama-sama kita katakan. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Besar Tuhan. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu nyata atas kami. Dan kami percaya Tuhan, aliran dari sungai sukacita yang daripada-Mu turun atas kami, memenuhi hidup kami dan memenuhi tempat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus
Kami berdoa dan percaya Engkau memberikan aliran sungai yang terbaik bagi kami. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Mari Bapak Ibu kita tepuk tangan bersama-sama. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan, oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Amin, amin. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan, yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam. Mari Bapak Ibu menari bersama-sama. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya, terima kasih Tuhan. Saatnya kami bersorak-sorai lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat, kita katakan bersama-sama. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sorak, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya.
Amin, amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada putus mengikatku, puji Tuhan. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak, 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 sorak. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya ketika pujian dan penyembahan kami naikkan ke hadirat-Mu, Engkau hadir dengan kekudusan dan kemuliaan-Mu, menjamah setiap kami Tuhan, dan memulihkan hidup kami, supaya kami semakin layak di hadapan-Mu. Tuhan, terima kasih buat kuasa-Mu, buat kekuatan yang daripada-Mu, yang selalu memperbaharui hidup kami dari hari ke hari. Melalui firman-Mu Tuhan, kami ingin hidup kami semakin hari semakin menyenangkan hati Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata
di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian ini dari awal. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara, Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara, kau menara dan perisai di hidupku. Terima kasih Tuhan. Betul Tuhan, Engkau adalah perisai bagi hidup kami. Engkau yang melindungi kami, Engkau yang memberkati kami. Saat ini Bapa, berbicaralah pada kami dan kami mau melakukannya. Dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Beri tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Saudara. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih sama Tuhan yang beri kita kekuatan, kesehatan. Amin Bapak Ibu. Terima kasih juga buat Pak Gembala, Pak Hari dan seluruh tim pelayanan yang mengizinkan saya ada di tempat ini. Nama saya Rudi Darmawan, saya pelayanan di Ciledug, Karangtengah, Tangerang, saudara. Ya, oke. Mari buka Matius pasal 28 ayat 19 ayat 20. Bukan ini ayat inti yang, tapi ini pendahuluannya, saudara. Matius 28 ayat 19 ayat 20. Karena itu apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan
Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ayat 20 baca sama-sama. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa. Oke. Yang saya mau tekankan adalah baris ini, saudara. Ajarlah mereka apa? Ajarlah mereka apa? Melakukan. Ya. Ajarlah mereka melakukan. Jadi orang Kristen apa Kristen? Kristen, orang Kristen itu diajar untuk apa? Melakukan. Bukan hanya diajar untuk mengerti. Tentu pertama ngerti dulu, kemudian melakukan. Ya, jadi hari ini atau siang ini saya ingin menekankan khotbah ini pada kata melakukan. Diajar untuk melakukan. Ya, atau bahasa sederhananya praktek. Katakan praktek. Mari buka Matius 9 ayat yang ke-9. Kita belajar namanya pemuritan. Dan pemuritan ini harus dipraktekkan. Katakan dipraktekkan. Karena saya percaya, ya apalagi gembala sini Pak Doktor ya. Pak Doktor Hari ya. Pasti pelajarannya udah banyak sama Anda, betul ya. Yang belum apa? Tinggal apanya? Prakteknya. Tinggal apanya yang belum? Oke, mari baca sama-sama. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku, maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Ayat 10, sama-sama baca. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Oke Bapak Ibu. Cerita ini Anda pernah dengar nggak? Pernah dengar khotbahnya? Pernah baca ayatnya? Terus udah dipraktekkan belum? Apa yang dipraktekkan mungkin kan gitu ya. Kadang-kadang orang tidak praktek Bapak Ibu karena firman itu lupa. Makanya saya boleh mendorong kalau bisa catatlah khotbah ketika Anda dengar khotbah. Ya ambil handphone, buka notes, kan di handphone ada notes ya. Ada notes ya. Di handphone saya ada notes ya, benar ya. Notes lalu catatlah. Ya. Oke, ceritanya saudara, Yesus pergi dari situ. Lalu lihat orang bernama Matius. Lalu ayat 10-nya Yesus makan di rumah Matius, ayat 11. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus. Apa katanya? Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Ayat 12. Yesus mendengarkan dan berkata apa? Mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Apa artinya? Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Peristiwa yang sama dicatat juga di Markus dan Lukas. Kalau dalam kitab Lukas, ayat 13 tampilin. Dalam kitab Lukas masih ada koma di kalimat terakhir ini. Koma supaya mereka diselamatkan. Ya, tapi maksudnya sama. Bahwa Yesus itu seperti dokter, tabib yang datang untuk orang yang apa? Orang yang sakit. Ya, oke. Ayat 9, perhatikan lagi. Yesus keluar dari situ, pergi dari situ. Situ itu mana? Situ itu adalah satu rumah. Kalau Anda baca di ayat 1, ya, ayat 1 dan sampai 8, ada satu peristiwa, saudara. Yesus menyembuhkan orang lumpuh yang digotong oleh keempat temannya. Pernah dengar cerita itu? Ruangan ini penuh, Yesus lagi khotbah, lalu ada orang bawa temannya, tapi pintunya penuh sesak. Mungkin mereka bilang, mas tolong mas, mau lewat mas. Ngapain? Ini saya bawa orang sakit. Mungkin yang di pintu juga bilang, ya saya juga sakit. Yang di dekat pintu juga, ya saya juga bawa ayah yang sakit. Mungkin saking sesaknya kemudian mereka apa? Naik ke atap. Ya, rasanya sih minta izin dulu ya sama pemilik rumah ya. Pak, tolong pak, teman saya ini udah sakit parah pak. Ya, dan kayaknya Yesus hanya hari ini di kota kita ini. Ya, izinkan buka, mungkin pemilik rumah kasihan. Ya kan bayangin gitu.
Gak bisa kita bongkar rumah orang sembarangan, saudara. Naik, terus dak, pasti ya agak riuh lah di atas sana. Lalu orang itu diturunkan pelan-pelan. Pelan-pelan ya kalau nurunin orang sakit, saudara. Kalau cepetan bisa dari lumpuh jadi patah tulang itu kalau ini, saudara. Ya pelan-pelan. Nah ayatnya luar biasa. Ketika Yesus melihat iman mereka itu siapa? Teman-temannya. Ya, jadi Yesus lihat ke atas. Kita lihat ya ayatnya, ini sangat menarik. Ayat yang kedua. Matius 9 ayat 2. Ketika ya, maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ya kepada orang lumpuh itu, apa katanya? Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ya, kadang-kadang firman ini perlu dipikir sebentar, direnungkan sebentar. Jadi Yesus lihat iman orang-orang itu yang nganter, lihat iman mereka. Katakan iman mereka. Jadi Anda kalau doain orang sakit harus punya apa? Iman. Pasti Tuhan sembuhkan. Yesus lihat iman mereka, terus Yesus nengok ke bawah kepada orang di depannya. Perkataannya apain? Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Yesus lihat iman mereka, lalu bilang sama orang itu dosamu. Sebetulnya dia datang untuk mendapatkan apa? Kesembuhan. Tapi Yesus pertama-tama ngurus apanya nih? Dosanya. Jadi Yesus kalau ketemu orang pertama-tama ngurus apa? Dosa. Kita juga suka ngurus dosa orang ya. Biasanya kita ngurus dosa untuk diapain? Digosipin. Dibicarakan. Kalau Yesus ngurus dosa orang untuk apa? Diampuni. Ya, oke. Lalu orang itu sembuh dan akhirnya Yesus pergi dari situ. Dalam perjalanan pergi, Yesus lihat ada seorang duduk di rumah cukai. Kira-kira kantor pajak lah. Rumah cukai itu kantor pajak zaman sekarang. Matius ada seorang pegawai pajak di sana, pemungut cukai. Lalu dikatakan Yesus melihat. Anggaplah Matius lagi duduk di sini, Yesus melihat, matanya bertatapan. Matius juga natap atau ditatap oleh Yesus, dia lihat. Lalu Yesus berkata, ikutlah aku. Kamu ikut aku. Saya. Iya, kamu ikut aku. Ya. Ayat ini bilang Matius berdiri lalu mengikut dia. Ingat, Matius ini orang berdosa bukan? Malah dia punya grup WA tadi? Pemungut cukai dan itu grup WA-nya gitu tuh, pemungut cukai dan orang berdosa. Isinya ya udah begundal-begundal, preman-preman dan teman-temannya ini, saudara. Tapi hebatnya, herannya, luar biasanya, Tuhan Yesus memanggil Matius orang berdosa ini. Ya, Tuhan Yesus manggil Matius orang berdosa. Matius juga merasa, ini Yesus panggil saya. Dan Yesus kalau ketemu orang berdosa, apa yang diurus tadi? Dosanya dulu, sebelum pemulihan fisiknya. Ya, sebelum kesembuhannya. Jadi kalau Anda doain orang, mungkin di rumah sakit atau di rumah, ya Anda boleh ini, doa minta ampun buat orang itu juga. Tuhan ampuni teman saya Bejo misalnya begitu. Ya, nanti Bejo merasa, iya saya punya salah ini, minta ampun. Baru berdoa buat kesembuhannya. Lalu dikatakan di sini, ketika Yesus makan di rumah Matius, makan di rumah, nggak salah ya ayat ini. Kok tiba-tiba makan? Ya mungkin dalam perjalanan pasti ada pembicaraan. Ya. Matius dipanggil oleh Yesus, lalu dia ngobrol, Yesus ngurus dosanya dan Matius menjadi orang percaya, Bapak. Dia percaya kepada Tuhan Yesus dan orang yang percaya akan akan diselamatkan, diampuni dosanya tadi, ya. Dan dalam perjalanan rasanya Matius bilang begini, Yesus boleh nggak kita makan malam di rumahku? Ingat tema kita apa tadi? Belajar pemuritan dari Matius, ya. Yesus boleh nggak ke rumahku kita makan malam nanti? Yesus bilang oke. Dan Matius lalu ngirim pesan di grupnya apa tadi namanya?
orang berdosa dan pemungut cukai dan orang, ya, pemungut cukai, PCOB, pemungut cukai dan orang berdosa. Dia bilang, kita makan di rumahku malam ini, ya. Ada apa menunya? Biasa kambing guling, ya, ayam guling dan semua yang berguling-guling kira-kira. Mereka datang malam itu. Bapak Ibu, ketika Yesus ada bersama orang berdosa, orang Farisi protes, kenapa gurumu makan dengan orang berdosa? Tapi buat Matius dan buat orang-orang berdosa lain malam itu bukan sekedar makan malam, Bapak Ibu. Itu adalah malam perjumpaan, katakan amin. Perjumpaan apa, Pak? Perjumpaan Yesus Sang Mesias itu dengan orang berdosa. Dan siapa yang melakukan itu? Adalah Matius. Ya, kita belajar dari Matius hal yang sebutlah sederhana atau mungkin enggak sederhana, tergantung kita, Saudara. Ya. Tahun ini disebut tahun apa? Tahun apa, Bu? Belum semuanya tahu ya? Oh, enggak ada tulisannya. Tahun Amanat Agung ya, Paniko mencanangkan ini adalah tahun amanat. Artinya apa? Iya, artinya apa buat kita? Kita harus melakukan ya perintah itu, melakukan amanat agung. Pertanyaan saya, sudah dilakukan belum? Belum jelas ya. Oke. Makanya hari ini saya datang untuk kasih tahu kita bagaimana caranya. Amin. Tapi harus diprak. Yang pertama, sederhana, belajar dari Matius. Ajak orang makan, ketemukan sama Tuhan Yesus. Amin. Loh Pak, gimana ngundang Tuhan Yesus? Kalau zaman itu Yesusnya ada, Pak. Sekarang Yesus ada nggak? Di mana? Di hati siapa? Ya, di hidup Anda. Ya. Mari ajak seseorang atau satu keluarga untuk makan, lalu berjumpa dengan Anda, di mana dalam diri Anda ada siapa? Ada Tuhan Yesus. Ya. Nanti ketika makan bisa pakai, boleh nggak saya doakan? Atau sambil ngobrol, mungkin orang curhat dan Anda bisa mendoakan, menawarkan doa. Amin. Imlek tahun yang lalu ada seorang tante yang bilang gini, Pak Rudi, nanti Imlek kan datang ke rumah saya. Ini mau Imlek nih. Oh iya tante, dia bilang gini, saya akan undang semua family saya, nanti Pak Rudi doakan mereka. Siap tante, saya bilang gitu. Ini udah agak senior ya. Siap tante. Dan betul pada hari itu saudara, ya. Saya datang ke rumahnya, dia panggil ponakannya, adiknya, dan pokoknya banyak orang di rumah itu. Begitu saya datang jam 1-an gitu ya, bilang, ini Pak Rudi datang, gembala saya. Pak Rudi mau doain kita semua ya. Ayo kumpul-kumpul. Jadi semua dikumpulin di ruang tengah itu, lalu saya doa. Dan sebelum saya doa saya bilang, firman Tuhan berkata gini ya. Saya kasih satu ayat yang pendek begitu saudara. Jadi itu contoh, ini mau Imlek nih, pakai kesempatan itu ya. Undang saudara Anda, mungkin ada yang udah percaya, belum percaya, atau sudah percaya, panggil Pak Gembala supaya doain, amin. Kok lihatnya kok pada melotot sih? Bisa gak cara itu? Atau ketua kul Anda dipanggil, atau Anda sendiri, ayo sebelum kita makan kita berdoa. Ya, yang jelas saudara maksudnya gini, ada nama Yesus disampaikan dalam itu, dalam kesempatan itu. Amin. Seseorang punya rumah baru, lalu dia bilang, Pak Rudi boleh gak datang ke rumah, doain. Nanti saya juga, nah seperti gitu. Saya akan undang semua keluarga besar saya untuk sama-sama doain rumah. Begitu saya datang, rupanya keluarga besarnya ini papahnya punya saudara 11. Jadi banyak banget itu ya. Jadi si anak muda ini punya papa mama, lalu papanya punya 11 saudara, anak-anaknya juga diundang. Jadi ruangan itu penuh saudara, rumahnya besar. Ya itu memang bikin ibadah, jadi saya sampaikan firman Tuhan ya. Jadi bagaimana kita belajar dari Matius, kita undang seseorang untuk makan. Atau zaman sekarang bisa ngopi juga nih yang masih muda-muda ini. Ya, ngopi, ajak ngobrol,
Kita tidak jadi sok rohani, bukan. Tapi kita punya kerinduan teman kita dijamah oleh Tuhan Yesus. Amin ya. Mau belajar? Bisa dipraktekkan gak kira-kira itu? Mungkin ada orang punya omongan negatif seperti ayat berapa tadi? Ayat 11 gitu ya. Apa itu? Ya, orang Farisi. Apa itu? Itu kan ya sudahlah, itu anggap ekses yang kita abaikan aja, saudara. Mengapa gurumu makan sama orang? Loh, justru untuk itulah Yesus datang. Amin Bapak Ibu. Ayat ini tidak menulis, tapi menurut Anda, malam itu kira-kira ada nggak orang yang diselamatkan? Saya yakin karena Yesus bilang, Anak Manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Orang berdosa supaya mereka diampuni, supaya mereka bertobat. Ya, jadi apa yang lakukan Matius ini dicatat bukannya sekedar sebuah cerita indah, tapi sebuah contoh buat kita. Amin ya. Nah, nanti dalam Matius 10, Tuhan Yesus mengutus muridnya berdua-dua pergi ke kota-kota. Ingat ya cerita itu. Pergilah ke kota-kota orang Israel. Beritakan Injil Kerajaan Allah. Sembuhkan orang sakit. Tahirkan orang kusta. Bangkitkan orang mati. Kamu menerima kuasa dengan cuma-cuma. Kamu berikan dengan cuma-cuma. Lalu mereka pergi berdua-dua termasuk Matius. Dia pergi ke kota-kota, dia pergi kemana-mana. Nah, ini juga bisa Anda lakukan. Katakan amin, saudara. Apa yang Anda dengar? Oh, ada orang sakit. Pergi ke sana. Bawa sekeranjang buah atau apalah gitu ya. Gak boleh pelit ya jadi anak Tuhan ya. Bawa sesuatu. Yang sakit agamanya apapun pasti akan terima Anda sebagai teman. Habis itu Anda boleh tawarin, boleh nggak saya doakan? Kalau dia bilang ini, nggak usah. Ya sudah, nggak usah maksa. Oh doain, nggak usah Pak, doain. Ya udah, kalau nggak mau. Tapi rata-rata orang mau kalau lagi sakit. Apalagi ketika Anda mendoakan dan orang itu ngalami perubahan. Itu saya yakin dia akan, wah Allahnya orang Kristen itu hebat. Amin. Ya, bisa dilakukan itu? Mau melakukan itu? Karena kekristenan saudara, setelah Anda 5-10 tahun jadi orang Kristen, firmannya ya gitu-gitu aja. Yang penting apanya? Prakteknya. Firmannya Anda udah paham, tapi ketika mempraktek deg-degan nih. Ini orang mau gak nih saya doain? Tapi ya sudah coba aja. Setuju ya? Setuju gak? Ya, jadi mulai belajar dari hal-hal yang kecil. Saya juga mempraktekkan seperti yang tadi saya bilang, saudara. Ya, dulu saya tidak berani. Ya, dan banyak orang Kristen sebetulnya tahu harus nginjil, tapi tidak berani melakukannya. Tidak melakukan Pak, iya sih, tapi alasannya apa? Takut. Kalau saya ngomong nanti orangnya lapor RT, RT lapor RW, RW lapor siapa lagi nanti. Lalu saya ditangkap polisi, kan gitu pikiran kita. Sehingga kita bilang ini, udahlah pakai hikmat lah. Apa itu pakai hikmat? Diem-diem aja. Sampai nanti mati, diem-diem aja. Mari kita luruskan beberapa pemikiran itu. Ya, hikmat harus dipakai, amin. Tetap harus dipakai. Tapi menginjil juga harus, amin. Harus. Nah, gimana caranya? Nah, saya cerita diri saya. Saya menggembalakan di tempat saya namanya Metro Permata, Karangtengah. Perumahan Metro Permata, sudah. Sebelahnya Green Lake. Nah, kira-kira sudah dari tahun 2001, lama ya? 2001 ya, 25 tahun. Tapi untuk mengabarkan nama Yesus keluar gereja, saya ini tidak melakukan dan ya mungkin karena takut. Karena takut. 2 tahun yang lalu saya ikut pelatihan seorang hamba Tuhan namanya Pak Vincent. Dia melatih kita-kita lah. Termasuk Anda bisa. Sekarang pelatihannya masih berlangsung. Namanya Harvest Academy.
pelatihan penginjilan, saya sebut sih praktis. Ya. Saya ikuti, lalu setelah ikut pelajarannya 4 saja. Berani menginjil, kasih sebagai dasar menginjil, visi, lalu strategi. Saya dengar apa strateginya? Yang ngomong sama orang dan sampaikan nama Yesus. Ya, oke. Kemudian setelah itu saya masih belum mempraktekkan, saudara. Nah, perhatikan. Satu hari saya mau makan di perumahan Green Lake. Di mobil saya bilang sama istri, yang pergi dulu sama anak-anak ke restoran. Di situ ada seorang penyapu jalan di sebelah mobil, 3-4 meter gitu. Saya ambil uang 5.000, lalu saya turun dan saya bilang, Bu, buat ngopi ya. Ngopi 5.000 masih dapat. Starling namanya. Tahu Starling? Yang keliling-keliling itu, Starbucks keliling. Makasih Pak. Terus saya bilang ini, Tuhan memberkati ya Bu. Amin kata dia. Ternyata dengan uang 5.000 saya bisa bilang apa? Tuhan memberkati. Anda bisa gak kira-kira? Nanti pulang mulai dari sini. Di bawah ada satpam tadi. Kasih duit goceng. Ya kasih duit goceng. Terus dia bilang apa? Normalnya dia akan bilang apa? Terima kasih Bu, terima kasih Pak. Anda balas dengan apa? Tuhan berkati. Ya, saya bilang gitu, Tuhan berkati ya Bu. Amin. Terus minggu yang lain mau makan juga di perumahan itu. Restorannya lain, waktu parkir, kebetulan, tidak kebetulan. Ada seorang ibu juga yang nyapu jalan. Saya ambil uang 5.000 lagi, lalu saya kasih dan saya bilang, Bu, buat ngopi ya. Makasih Pak. Terus saya bilang ini, Tuhan Yesus memberkati ya Bu. Amin, amin. Dia bilang. Rupanya dengan uang 5.000 bisa bilang Tuhan Yesus. Pertama saya bilang Tuhan berkati. Jangan pakai nama Yesus, pakai hikmat ya. Terus yang kedua saya bilang Tuhan Yesus memberkati, reaksinya juga sama tuh. Dia bilang amin, amin juga. Nah sejak itu terjadi 2024 Januari saudara. Sejak itu saya gunakan setiap kesempatan dan perjumpaan dengan orang untuk melakukan kira-kira hal itu saudara. Saya ketemu pemulung, saya turun dari motor, sekarang saya kemana-mana suka naik motor saudara. Ya. Turun dari motor, saya kasih uang kecil, lalu saya ajak ngobrol. Nah biasanya orang dari ngobrolan itu curhat. Iya Pak lagi susah ini gini. Nah saya bilang, Pak boleh nggak saya doain Bapak? Boleh Bu saya doain Ibu. Ya. Dan tahun 2000 itu 2024 saudara. 2024 akhirnya selama kira-kira setahun itu ada 60 orang yang saya doakan. Ya. Ada kelompok orang, ada orang secara pribadi. Dan mereka sekali lagi Bapak Ibu ternyata mau didoakan. Ya. Nggak tahu di jalan-jalan sini tapi di sekitar Ciledug sana ada orang-orang yang suka di perempatan jalan pakai topeng-topeng kartun ya. Saya datengin, kasih uang, ajak ngobrol. Nah, titik ajak ngobrolnya ini yang apa ya? Mungkin menyentuh hatinya mereka. Ya, mereka akan curhat lalu tawarin doa. Amin. Kira-kira bisa dikerjain gak? Mungkin awalnya Anda sendiri merasa aneh. Kasih uang ke satpam, uang kecil, lalu Anda bilang Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Bisa ya? Satu hari saya pergi ke Pik Pancoran, makan sama ada teman datang dari luar kota. Saya sama istri selesai makan, kami pergi ke toilet. Ada kakak-kakak yang jaga toilet. Itu buat bapak, ini buat ibu, ya orangnya ramah. Begitu keluar saya minta uang goceng. Saya nyebut goceng terus ya. Lama-lama jadi power of goceng ini kayaknya. Yang ada uang goceng. Ada dia kasih saya. Kak buat kakak ya. Makasih Pak. Saya bilang Tuhan berkati ya Kak. Amin Pak kata dia. Itu saja. Ya. Bisa dikerjain itu? Amin ya. Awas loh enggak loh. Saya dorong Anda yang mengerjakannya. Siapa suka naik Grab online, Gojek online, Gokar? Ya, itu bisa dimanfaatkan. Satu hari saya ada pelayanan ke Jawa Tengah,
Dari rumah ke Gambir saya naik itu, gokar. Lalu di jalan cerita. Saya cerita bagaimana Tuhan tolong istri saya, sembuhkan istri saya. Ya orangnya orang Bani Kedar, saudara. Ya apa cerita. Udah selesai, Tuhan sembuhkan istri saya yang dokter bilang gak bisa disembuhkan. Ternyata Tuhan bisa sembuhkan. Ya saya sebut Tuhan bisa sembuhkan. Sampailah di Gambir. Ya turun dan saya bilang, Pak, nanti bayarin pakai itu ya. Tuhan berkati ya Pak. Makasih Pak. Amin. Udah cerita. Tapi saya sedang menceritakan kebaikan Tuhan dan kuasa Tuhan. Amin. Bisa ya? Jangan naik gokar langsung tidur gitu saudara. Amin ya, bisa dikerjakan. Nah, semua itu saudara, saya belajar. Oh ternyata apa-apa yang di Alkitab ini bisa dipakai untuk melakukan sesuatu. Coba Anda perhatikan, Yesus ketemu orang yang sakit kusta. Perhatikan ya, Yesus tidak membuat agenda ketemu orang itu. Tapi orang sakit kusta yang ketemuin Yesus. Yesus gak bilang, ih najis ih. Yesus sentuh orang itu dan berkata, aku mau jadilah engkau tahir. Ini saya sampai jam berapa Pak? Biasanya. Oke, thank you. 9.30 ya, maksimal ya? Atau 9.10? Oke, nggak apa-apa Pak, saya ngalir aja. 9.20, oke. Ya, jadi Bapak Ibu, Yesus kalau Anda lihat ketemu dengan orang-orang, maka Yesus mempergunakan kesempatan itu untuk melayani orang-orang itu, betul ya? Bahkan kadang-kadang ada orang yang rasanya nggak pantas, saudara. Ada satu cerita di dalam Markus pasal yang ke-5. Yesus nyebrang Danau Galilea, ketemu orang satu di Gerasa, tahu cerita itu. Orangnya stres ini, saudara. Sementara di seberang sini Yesus melayani banyak orang. Ribuan orang Yesus ajar. Lalu Yesus berkata kepada muridnya, mari kita ke seberang. Yesus ketemuin satu orang itu. Setelah selesai setannya diusir, ada 2.000 babi yang terjun ke ini. Lalu Yesus pergi lagi. Mari, saya ingin mendorong setiap kita, gunakan setiap kesempatan dalam hidup kita untuk memberitakan nama Yesus. Katakan amin. Ya. Dan percayalah saudara, ketika Anda menawarkan bantuan doa atau mendoakan orang, mereka akan menerima. Catat ini di handphone Anda, di kalender Anda. Ya, Pendeta Rudi katakan, kalau saya doakan orang, orang akan menerima untuk didoakan. Amin ya. Lalu Pak, gimana kita pakai hikmat Pak? Ya, nah hikmat itu dipakai saudara, Anda lihat orang, minta tuntunan Roh Kudus. Tuhan, ini orang mau dengar saya bilang Tuhan Yesus memberkati kah? Atau saya perlu bantuan doa kah? Atau apa ya? Atau sampai dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Jadi hikmatnya dipakai untuk mengukur orang itu. Kalau orangnya Anda rasa ini orangnya kayaknya udah siap nih terima Yesus. Anda boleh sampai terima Tuhan Yesus. Satu hari saya dan istri dipanggil makan di satu keluarga. Istrinya sudah Kristen, suaminya belum terima Yesus. Orang dari satu pulau yang banyak wisatawannya gitu. Tahu ya? Terus kami makan, ada satu pemain keyboard juga makan di situ. Jadi kami bertiga, suami istri tuan rumah. Ada wakil gembala di halaman, kami di dalam di ruang tamu. Karena yang di halaman udah selesai, saya belakangan di situ. Sementara kami makan berlima, tiba-tiba ceritalah, Pak, saya ini meninggalkan pulau saya, kampung saya, karena saya pengen hidup benar. Karena di sana kami minum tuak, ngerokok, ngadu ayam, kan itu kehidupan di kampungnya dia. Jadi saya putuskan keluar dari rumah untuk hidup benar. Nah, kata-kata hidup benar itu saya tangkap sambil makan.
Oh jadi Pak pengen hidup benar. Iya Pak. Tapi berita buruknya Pak, Bapak tidak bisa hidup benar kalau nggak ada Yesus. Maksudnya gimana Pak Rudi? Maksudnya adalah Bapak perlu terima Tuhan Yesus supaya bisa hidup benar. Terus dia taruh makanannya, terus gimana caranya? Dia tanya gitu, gimana caranya Pak? Bapak mau, saya tanya, terima Yesus? Mau Pak, gimana caranya? Waktu itu udah selesai makan, tapi makan apa itu? Snack buah. Akhirnya saya minum, Bapak ikuti saya doa. Ya, Tuhan Yesus, kubuka hati, aku orang berdosa, masuklah dalam hatiku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Boleh kita beri tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Jadi hikmat itu dipakai bukan untuk kita diem. Amin. Tapi untuk mengukur ini orang sampai seberapa ini. Apakah dia hanya dengar kata Tuhan Yesus berkati? Atau kita bisa tawarkan doa? Apakah dia perlu dengar kesaksian saya? Tentu kalau waktunya cukup. Tadi saya dari rumah ke Gambir itu waktunya cukup panjang saya bersaksi, saudara. Ya. Atau ini waktunya cukup lalu orangnya bagaikan ladang yang sudah menguning. Dan ketika orang itu adalah ladang yang sudah menguning, maka Anda bisa tembak. Pak, mau enggak terima Yesus sebagai Tuhan dalam hidupmu, sebagai Juru Selamat? Pak, enggak ngeri kah Pak ngomong kayak gitu? Ya sekali lagi, itulah hikmat diperlukan. Ya, kalau orangnya bawa golok menentang Anda, yang enggak usah bilang itu dulu, saudara. Ya, nanti berbahaya. Tapi jangan lupa saudara, ya, Anda jangan hanya melihat luarnya, tapi Anda ikuti, nanti Roh Kudus akan tuntun. Roh Kudus akan tuntun, saudara. Ya, baru-baru ini saya dengar teman saya naik taksi online, ya, yang ininya agak panjang, ya, pokoknya inilah ngobrol, orang itu yang nanya, orang Kristen tuh gimana sih? Dijelasinlah tentang Yesus, dijelasinlah tentang ketuhanan Yesus, dijelasinlah tentang Yesus yang mati di kayu salib. Sampai di tujuan ditanya, Bapak mau gak terima Tuhan? Orang itu bilang, mau Pak. Beri tepuk tangan buat Allah yang dahsyat. Akhirnya di taksi online itu, terima Yesus. Ya, jadi Bapak Ibu, ketakutan yang kita pikirkan itu ternyata ada sih ketakutan. Tapi Anda berjalan melawan ketakutan. Amin. Gunakan setiap kesempatan untuk memberitakan nama Yesus. Amin ya. Selama tahun 2024, ya saya belajar dari Matius. Kan Matius akhirnya diutus, pergilah ke seluruh dunia. Matius sendiri yang nulis tuh, amanat agung, Matius 28 ayat 19-20, saudara. Dia pergi kemana? Dia pergi ke Ethiopia zaman itu. Dia pergi ke, kalau Anda pernah dengar kata Makedonia. Alexander Agung itu asalnya dari Makedonia, Italia, saudara. Dia pergi ke Ethiopia di Afrika, dia pergi ke benua Eropa, Makedonia. Dia pergi ke Persia, Iran sekarang. Memberitakan Injil dan akhirnya mati syahid. Itulah yang kita bisa pelajari dari orang bernama Matius. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa melakukan semua hal. Tapi mari mulai dari hal yang sederhana. Saya rangkum firman-Nya, saudara. Anda bisa kasih tips seseorang. Ya goceng, ceban, oban lah. Ya, kasih itu saudara. Dan Anda bilang apa tadi? Tuhan berkati. Simple aja. Anda bisa ketemu orang dan Anda bisa ngobrol. Dan diakhiri dengan bantuan doa. Anda bisa ketemu orang dan Anda ngobrol. Dan Anda bersaksi apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup Anda. Amin. Dan kalau Anda lihat ini orangnya udah ladang menguning, Anda bisa tawarkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Ya tapi saya takut Pak. Ini pendeta Rudi juga takut. Ya. Tapi kemudian setelah ada terobosan tuh dalam diri saya dengar pelatihan penginjilan. Pelajaran pertama, berani. Berani itu bukan berarti kita tidak takut. Kita takut, tapi kita melawan ketakutan itu.
Dan ternyata apa yang kita khawatirkan enggak terjadi. Tahun 2025 saya terus melakukan itu tiap minggu, saudara. Ya, waktu 2025 ada kira-kira 70 orang yang saya ajak ngobrol dan mau didoakan. Pernah ditolak Pak? Pernah 2 kali. Ya, pengamen saya, Bu, saya mau doakan Bu. Enggak usah Pak, lain kali Pak. Saya ambil jalan gitu, saudara. Ya sudah, enggak apa-apa. Tapi saya sudah menawarkan itu. Ya. Jadi apa kalau saya bilang apa kuncinya? Kuncinya adalah satu, berani. Katakan berani. Berani itu bukan berarti tak ada takut, saudara. Tapi kita melawan ketakutan itu. Amin. Yang kedua, kita harus menganggap penting yang namanya pemberitaan Injil. Kalau itu enggak penting, Anda enggak mungkin melakukan apa yang enggak penting. Ya, taruh 2 hal itu. Jadi yang namanya pemberitaan nama Yesus harus jadi hal yang penting selain pekerjaan kita. Saudara. Kalau itu penting, maka kita akan mengupayakan karena itu adalah hal yang penting. Setuju ya? Dan yang kedua, berani. Anda pasti tahu ayatnya, Kisah Rasul 4 ayat 29. Di mana murid-murid waktu itu ditekan oleh orang-orang Farisi. Mereka doa, Tuhan berikan kepada hamba-hambamu ini apa? Buka deh. Kisah Rasul 4:29. Sekarang ya Tuhan, lihat ya bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah apa? Jadi yang masa muda nih, wah dulu jagoan, suka berkelahi, suka tawuran, berarti Anda orang berani. Mari gunakan keberanian itu untuk apa ini? Memberitakan firman. Perjanjian lama ada Gideon yang berani, Daud yang berani, Simson yang berani, ya hakim-hakim Yefta yang lain. Mereka adalah orang-orang yang berani. Itu PL, lawan musuh. Sekarang musuh kita apa? Musuh kita adalah roh-roh jahat di udara. Dan mereka mempengaruhi orang supaya tidak kenal Injil. Nah, gunakanlah keberanian itu untuk memberitakan Injil. Amin. Ya, saya percaya ketika Anda berkata Tuhan, tolong aku. Loh, saya juga secara manusiawi kadang-kadang geter, kadang-kadang malas, enggan. Ya, Saudara. Kadang-kadang saya lewatin orang, kayaknya nih orang itu udah terkunci. Tek, saya mesti ngomong sama orang itu. Tapi perasaan saya males, mesti cepet pengen tiba di rumah. Saya terus jalan naik motor, tapi tarikan itu nggak bisa terlalu kuat. Akhirnya saya putar balik dan saya sering sekali putar balik untuk ketemuin orang itu dan akhirnya orang itu mau didoakan. Bisa nangkep saya Bapak Ibu? Ya. Jadi mari gunakan setiap kesempatan. Di Serpong Raya, satu hari saya nganter, ada urusan saya ke BSD, lalu ngantar anak saya, lalu saya di Serpong Raya, naik motor. Di tengah jalan ada mobil lagi macet, mogok. Saya lihat truk mogok, lalu saya lihat semakin dekat, rupanya asnya itu patah kira-kira gitu. Sopirnya lagi keringetan. Ya. Aduh, apa yang saya bisa bikin buat orang ini ya? Saya lewatin. Udahlah. Saya jalan ke arah Alam Sutra, tapi tarikan orang itu terus kena di hati saya. Roh Kudus lah. Saya putar balik di Alam Sutra, saya mampir di sebuah Indomaret, saya beli beberapa minuman dingin yang berwarna dan yang jernih, Aqua dan Coca-Cola gitu ya. Saya putar lagi di depan Melati Mas, itu jauh itu Saudara. Putar balik lagi, akhirnya saya bilang, Pak, kenapa Pak? Ya ini macet mau kok gini. Saya bilang, Pak, buat seger-seger Pak. Saya kasih beberapa botol itu jadi wajahnya apa ya, sumringah gitu. Jadi ada senyum. Tadi kan dia capek. Ini jam 12 siang sudah. Ya. Saya kasih, lalu saya rasa tidak memungkinkan untuk mendoakan. Saya bilang, Pak, Tuhan Yesus memberkati ya Pak ya. Amin kata dia. Ya semoga murah rezeki dia bilang gitu. Tapi at least sudah ratusan mobil motor yang lewat dia. Mungkin hanya satu orang yang memperhatikan dia dengan membawa minuman. Betul gak kira-kira? Dan orang itu berkata, Tuhan Yesus memberkati. Kira-kira berkesan gak buat orang itu? Rasanya berkesan.
Jadi mari saya dorong setiap kita belajar dari Matius. Apa yang bisa kita lakukan dalam memberitakan nama Yesus? Kita belajar untuk memuridkan ala Matius. Mari bangkit berdiri. Ada lagu berkata gini. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Coba di E. E ya. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Sampai generasiku diselamatkan. Katakan ini aku Tuhan, utuslah aku. Sampai generasiku diselamat. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Sampai generasiku diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi Kristen adalah kita menjadi murid Tuhan. Dan murid Tuhan adalah orang-orang yang mempraktekkan firman Tuhan. Hari ini yang berkata, Tuhan aku mau praktek firman. Boleh angkat tangan, izinkan saya berdoa saudara. Tuhan melihat tangan-tangan yang diangkat pada saat ini. Biar urapan Allah turun atas setiap kami. Keberanian dari sorga turun atas kami. Keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Pakai setiap anak-anak-Mu Tuhan di GBGNR Tuhan. Untuk menjadi saksi-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Di tengah keluarga Tuhan. Di tengah lingkungan masyarakat kami. Terima kasih Tuhan. Urapan Allah turun atas setiap kami. Gereja-Mu akan membawa dampak bagi sekelilingnya. Dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Ibu-ibu bisa bikin kue. Kirim ke apartemen tetangganya. Amin. God bless. Puji nama Tuhan. Kita semua diberkati pagi hari ini dengan pengajaran dari Bapak Pendeta Rudi. Diberkati, boleh dong tangannya yang diangkat, diberkati. Siap menjadi murid Tuhan yang memuridkan. Amin. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Rudi. Kami atas nama Bapak Gembala, pengerja dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih. Sudah boleh memberkati kami dengan pengajarannya. Puji nama Tuhan. Saudara terkasih, kita diberikan kesempatan menabur bagi gereja ini. Tadi sudah diberikan amplop 2 ya, 1 untuk persembahan umum dan 1 untuk persembahan untuk maintenance sewa gereja. Nanti diberikan pada saat keluar dari ruangan ibadah. Mari sebelum kita menabur, kita mau berdoa. Kita bawa di hadapan Tuhan apa yang kita tabur pagi hari ini. Bapa yang sangat-sangat baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala anugerah-Mu, kasih-Mu Tuhan, pemeliharaanmu yang sempurna atas setiap kami. Bahkan pagi hari ini Tuhan, kami boleh satu hati Tuhan memuji menyembah Engkau, dan kami juga boleh diberikan kesempatan untuk menabur Tuhan. Kau baik, Kau dahsyat, Kau ajaib, Kau luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami siap menabur dengan sukacita karena kami memiliki pengertian bahwa semua apa yang kami miliki datangnya dari Tuhan, dan semuanya kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dan kami percaya Tuhan, setiap kami yang menabur dengan penuh sukacita dan ucapan syukur, kami akan diberkati berlimpah-limpah, sebab itu janji-Mu dalam firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menabur. Haleluya. Amin. Boleh sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, berikut adalah sepekan untuk menjadi perhatian kegiatan gereja ini. Kembali minggu depan, di hari Minggu kami mengundang Bapak Ibu untuk boleh kembali beribadah di tempat ini. Ibadah tetap dilakukan sama 2 kali, yaitu di jam 8 dan di jam 10. Khusus yang di jam 10, ibadah kedua itu ada ibadah sekolah minggu. Boleh sekalian diajak cucu, tetangga atau keponakan yang usia sekolah minggu, biar semua sama-sama diberkati. Dan di jam 1 itu ada ibadah youth. Boleh juga ya disampaikan untuk keponakan yang usia remaja atau tetangga, biar mereka bertumbuh di rumah Tuhan.
ibadah umas seperti biasa dilakukan setiap hari Rabu. Kami mengundang Bapak Ibu boleh hadir di ibadah umas setiap hari Rabu jam 10 di tempat ini. Community of Love atau KUL yang selalu memberkati kita. Yuk jemaat yang belum tergabung di dalam KUL boleh ikutan di hari Rabu atau hari Kamis jam 7 di tempat ini. Pasti memberkati karena ini adalah kesatuan hati untuk memenangkan jiwa, untuk memberkati satu dengan yang lain. Kita boleh diberikan kesempatan untuk memimpin pujian dalam skup ibadah kecil. Kita boleh diberikan kesempatan untuk memberkati dengan kesaksian dan juga tentunya kalau rindu untuk didoakan ya di KUL ini tempatnya. Yuk jemaat boleh tergabung di dalam KUL. Saat teduh setiap hari Jumat untuk anak-anak youth ada juga di tempat ini ya, saat teduh jam 7.30. Dan kita juga ada menara doa setiap hari Sabtu di tempat ini jam 6 pagi. Yuk jemaat kita sama-sama masuk ke menara doa di tempat ini setiap hari Sabtu jam 6. Tuhan Yesus memberkati. Demikian kegiatan gereja ini sepekan. Kami mengucapkan selamat datang, barangkali ada jemaat atau saudara Bapak Ibu yang baru pertama kali bersama kami di tempat ini. Ada? Boleh angkat tangannya, kami menyambut dengan sukacita. Tidak ada? Puji Tuhan, semua jemaat yang setia, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang jemaat terkasih, kita boleh bangkit berdiri, kita masuk dalam doa syafaat. Ya raya sikiri ya rara raya sikiri ya rara. Kau baik, kau dahsyat, kau ajaib, kau luar biasa Tuhan. Oh ya raya sikiri ya rara ya sikiri ya rara. Terima kasih Bapak, terima kasih Kau memberkati setiap kami Tuhan. Kami boleh ada di rumah-Mu, kami boleh ada di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan kami mau Tuhan, kami pulang Tuhan tidak akan pernah sama Tuhan seperti saat kami datang Tuhan. Karena kami sudah dipenuhi anugerah-Mu Tuhan, karena kami sudah dipenuhi pengurapan-Mu. Bahkan Tuhan berbicara untuk setiap kami pagi hari ini, bagaimana kami Tuhan sungguh-sungguh boleh menjadi murid Kristus yang memuridkan. Dimulai dari hal yang simpel, yang kecil Tuhan, melalui anak-Mu, melalui hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Rudi Darmawan Tuhan. Kau boleh Tuhan menyampaikan isi hati-Mu bahwa kami semua harus memperkenalkan Engkau Tuhan kepada setiap jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan Yesus. Berikan kami keberanian Bapak, berikan kami hikmat-Mu Tuhan, bahwa ini janji-Mu Tuhan, bahwa ini Tuhan firman-Mu untuk setiap kami, bahwa kami Tuhan harus mengabarkan Injil Tuhan, harus mengabarkan kabar baik karena kami sudah menikmatinya Bapa. Dan kami juga Tuhan harus mengerjakan Tuhan seturut dengan firman-Mu, menjadikan Tuhan setiap jiwa-jiwa kenal Tuhan Yesus, menyembah Tuhan Yesus, bahkan menjadi murid Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih kami mengucap syukur untuk anak-Mu Tuhan, hamba-Mu Bapak Pendeta Rudi Tuhan yang boleh memberkati kami. Tuhan teruslah tambahkan hikmat-Mu atasnya Tuhan, pengurapan-Mu Tuhan atasnya, kesehatan, kekuatan Tuhan, kemanapun Tuhan mengutusnya Tuhan. Ada jiwa-jiwa yang selalu diberkati, dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Berkati keluarganya, berkati pelayanan, berkati semua apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur Tuhan, Kau memberkatinya Tuhan. Mazmur 91 digenapi atas hidupnya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hamba-Mu, anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih pagi hari ini Tuhan kami boleh Tuhan sehati Tuhan untuk menaikkan puji-pujian. Biarlah semuanya Tuhan Yesus kami lakukan karena kami sayang sama Tuhan, dan kami boleh pulang Tuhan membawa Tuhan firman-Mu Tuhan untuk kami praktekkan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap pelayan Tuhan yang boleh percayakan di tempat ini Tuhan. Kami semua Tuhan bergerak seperti yang Tuhan mau, bukan hanya di tempat ini tapi dimanapun Tuhan taruh kami Tuhan. Biar kami boleh Tuhan mengabarkan Injil-Mu Bapa, memperkenalkan Tuhan Yesus yang dahsyat itu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur juga untuk setiap anak-anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan yang boleh Tuhan datang pagi hari ini Tuhan bersama-sama kami Tuhan. Apapun yang mereka bawa, setiap apapun yang menjadi doa pergumulan mereka Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus yang dahsyat sudah menjawab Tuhan. Tuhan Yesus yang dahsyat sudah ketemu sama mereka Tuhan, sudah ketemu
dengan kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati Tuhan nanti ibadah kedua dan juga ibadah sekolah minggu, ibadah youth, semuanya dipenuhi kasih karunia Tuhan Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih, Kau baik, Kau dahsyat, Kau luar biasa. Kau memberkati tempat tinggal kami Gading Nias. Shalom Gading Nias, Gading Nias diberkati Tuhan, Gading Nias dilawat oleh Tuhan. Gading Nias Tuhan tidak akan pernah sama Tuhan hari ke hari, sebab ada gereja Tuhan di Gading Nias Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, yang mengabarkan Injil, yang memperkenalkan Tuhan Yesus, sehingga Gading Nias dipenuhi kemuliaan dari Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Jesus is for everyone, sebab Tuhan Yesus adalah untuk semua jiwa-jiwa, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan dari gereja kami yang memberkati Gading Nias, Gading Nias yang memberkati Kelapa Gading, Kelapa Gading memberkati Jakarta, di dalam nama Tuhan Yesus. Jakarta diberkati Tuhan Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Jakarta memberkati Indonesia Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Hikmat Tuhan turun atas pemimpin di bangsa kami, dari Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, semua aparat keamanan, aparat pemerintahan, sampai kepada aparat pemerintahan daerah yang paling kecil, semuanya dipenuhi roh takut akan Tuhan. Ya Aba, ya Aba, ya Aba. Hujan keselamatan terjadi atas bangsa kami, hujan pertobatan terjadi atas bangsa kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan perekonomian di bangsa kami pulih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Roh Kudus Allah yang dahsyat bekerja luar biasa atas bangsa kami, bangsa Indonesia, dan Indonesia akan memberkati bangsa-bangsa. Itu janjimu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau juga memberkati Tuhan ministry kami boleh bertumbuh Bapa. Engkau memberkati Bapak pembina rohani kami Tuhan, Bapak rohani kami Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo, gembala sidang kami, seluruh wakil gembala sidang Tuhan, gembala rayon sampai kepada gembala cabang khususnya Tuhan gembala kami Tuhan di rayon 1D Pak Kiki Tuhan. Kau memberkatinya kekuatan Tuhan, hikmat Tuhan tambahkan atasnya untuk membawa Tuhan rayon 1D menuai jiwa-jiwa. Kami declare Tuhan 73.000 jiwa Bapa dituai untuk hormat kemuliaan namamu. Ada pertobatan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Ada jiwa-jiwa yang kembali kepada Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan untuk Bapak gembala kami di tempat ini Tuhan, Bapak rohani kami Pak Hari Tuhan beserta Ibu Devi Tuhan, Kau tutup bungkus mereka, sertai lindungi mereka. Hikmat yang dari Tuhan, Tuhan yang menyertainya, wibawa ilahi Tuhan bekerja atasnya Tuhan, untuk menggembalakan kami, setiap kami Tuhan di tempat ini. Dan firman-Mu Tuhan, dan Tuhan Yesus, visi misimu atas gereja ini, good news dan revival digenapi melalui Bapak gembala kami Tuhan, yang menuntun kami sehati Tuhan, beserta jemaat pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Tutup bungkus Tuhan mereka, sertai ketiga anaknya, apapun yang Tuhan percayakan atas hidupnya, di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hari ini pelayanannya Tuhan di Bogor, dan nanti juga Tuhan Kau menyertainya Bapak. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan, bertobat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, khususnya kami mengangkat tangan kami Bapak untuk anak-anak muda. Tuhan Kau sayang anak-anak muda, Kau sayang anak-anak Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang menyertai mereka, berikan kekuatan, berikan hikmat-Mu atas mereka Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian dan kepada Tuhan Yesus, dan mereka Tuhan akan dipenuhi Roh Kudus untuk bergerak, untuk memenangkan jiwa, memenangkan keluarganya, memenangkan komunitasnya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Dari anak-anak kecil Tuhan, GC, youth di kampus-kampus, di sekolah-sekolah, terlebih-lebih Tuhan untuk anak-anak muda di keluarga kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga-keluarga Tuhan persatukan dengan tali kasih-Mu, sebab Engkau Allah yang dahsyat luar biasa Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan, dan kami boleh mengucap syukur untuk kembali boleh ke tempat kami masing-masing dengan menerima berkat-Mu Tuhan. Terima kasih. Mari angkat tangan Bapak Ibu. Terimalah berkat besar dari Allah Bapa kita, dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai selamanya. Yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Yesus.